Om Swastiastu. Baik, hari ini kita akan memaparkan materi filsafat pendidikan idealisme. Jadi, sebelum itu alangkah baiknya saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya Inyomana Dewi Raguna dan rekan saya Nikada Meliana. Pengertian idealisme. Idealisme adalah anak dari realisme yang ditemukan oleh filsuf Socrates. Jadi realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Jadi realisme ini menganut sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa didengar, sesuatu yang nyata di dunia ini. Sedangkan idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Jadi, perbedaan idealisme dan realisme tentunya sangat berbeda, di mana idealisme mengedepankan sesuatu yang belum nyata atau ide, sesuatu yang mungkin di hayalan, sesuatu yang kita buat sendiri oleh hayalan kita, sedangkan realisme adalah sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang real. Dan idealisme ini ditemukan oleh Plato, murid dari Socrates. Perbedaan idealisme dan realisme. Idealisme menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayang-bayang yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Kaum idealisme sering menyebutnya dengan ide dan negasi. Jadi, idealisme ini kembali adalah sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang hanya kita pikirkan, sesuatu yang ada dalam akal pikiran manusia dan belum tentu nyata. Jadi idealisme ini sangat mengedepankan ide dan gagasan atau pikiran manusia. Jadi kita membuat suatu ide dan gagasan untuk mencapai tujuan sesuatu. Sedangkan realisme tidak menyetujui pandangan tersebut. Kaum realisme berpendapat bahwa yang ada adalah yang nyata, real, empiris, dan bisa dipegang. Artinya bisa dirasakan oleh kelima indera manusia. Dengan kata lain, sesuatu yang nyata adalah sesuatu yang bisa diindrakan, yang bisa saya katakan oleh panca indera gitu. Jadi idealisme dan realisme sangat bertentangan karena realisme nyata sedangkan idealisme tidak nyata. Terdapat aliran idealisme. Yang pertama ada dari Aristoteles, memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai suatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda. Dan itu pendapat dari Aristoteles tentang aliran idealisme. Selanjutnya ada Aflarum, memberikan sifat dualisme seperti Descartes dan Spinoza yang mengenal dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan, maupun keduanya mengakui bahwa unsur kerohanian lebih penting daripada unsur kebendaan. Jadi Aflarum ini menambahkan bahwa idealisme ini memberikan sifat dualisme, artinya hitam putih baik buruk dan lain-lain. Jadi segala sesuatunya itu ada yang bertentangan atau ada lawannya gitu, dualisme, dua hal yang saling ada dan tidak bisa dipisahkan gitu, seperti baik dan buruk. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Aliran idealisme Plato, yaitu merumuskan kebenaran sebagai sesuatu yang sempurna dan abadi atau internal. Terbukti bahwa dunia ekstensi keseharian senantiasa mengalami perubahan. Kebenaran tidak bisa ditemukan dalam dunia materi yang tidak sempurna dan berubah. Plato percaya bahwa di sana terdapat kebenaran yang universal dan dapat disetujui oleh semua orang. Idealisme dalam pendidikan. Idealisme mengembangkan pemikiran peserta didik sehingga menjadikan peserta didik mampu menggunakan akal pikiran atau idenya dengan baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan oleh aliran idealisme adalah metode dialektik, syarat dengan pemikiran, perenungan, dialog, dan lain-lain.
Kurikulum yang digunakan dalam aliran idealisme adalah pengembangan kemampuan berpikir dan penyiapan keterampilan bekerja melalui pendidikan praktis. Idealisme dalam pendidikan. Aliran idealisme terbukti cukup banyak berpengaruh dalam dunia pendidikan. William T. Harris adalah salah satu tokoh aliran pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Idealisme terpusat tentang keberadaan sekolah. Aliran inilah satu-satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Pendidikan idealisme untuk individual antara lain bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kebudayaan atau kehidupan yang bermakna. Fungsi guru menurut aliran idealisme. Guru adalah personifikasi dari kenyataan anak didik. Yang kedua, guru harus seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan. Guru harus menguasai teknik mengajar secara baik. Guru harus menjadi pribadi yang baik, dan guru harus menjadi teman dari para muridnya. Implementasi idealisme dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan bukan hanya mengembangkan dan menumbuhkan, tetapi juga harus menuju pada tujuan. Yang kedua, pendidikan adalah proses melatih pikiran, ingatan, dan perasaan. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menjaga keunggulan kultural, sosial, dan spiritual. Yang keempat, pendidikan idealisme berusaha agar seseorang dapat mencapai nilai-nilai dan ide-ide yang diperlukan. Dan yang kelima, tujuan pendidikan idealisme adalah ketepatan mutlak. Dan yang terakhir, peranan pendidikan menurut aliran ini adalah memenuhi akal peserta didik yang hakikat-hakikatnya dan pengetahuannya secara tepat. Kesimpulan dari materi kami yaitu idealisme merupakan salah satu aliran filsafat yang mempunyai paham bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya jiwa dan roh. Implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan adalah sebagai tujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. Pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.